Selamat pagi sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang matematika bersama saya Kak Anggi hanya di Ruang Belajar. Selamat pagi sahabat cerdas. Kita lanjutkan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan bagian 3, yaitu tentang kekongruenan bersama Kak Anggi hanya di Ruang Belajar. Di sini ayo kita mengingat kembali mana saja yang merupakan syarat kesebangunan dan syarat kekongruenan. Ya, perhatikan 4 pernyataan berikut. Nah, ada 2 dari syarat kesebangunan dan juga ada 2 dari syarat kekongruenan. Yang mana saja ya? Nah, ternyata syarat kesebangunan yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Sedangkan untuk yang syarat kekongruenan, syarat pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama, dan yang kedua adalah sudut-sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, di sini untuk syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama, baik kesebangunan atau kekongruenan memiliki syarat yang sama. Namun untuk sisi-sisinya berbeda. Contoh ya, kalau kesebangunan harus perbandingannya yang sama, sedangkan untuk yang kongruen perpanjangannya yang sama. Next, contoh. Coba dilihat, ini ada sarang lebah dengan bentuk segi 6 sama sisi. Diingat kembali kalau sebangun yang sama disebut kongruen. Nah, ada 2 syaratnya. Yang pertama, sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Coba perhatikan di sini ya. Sarang lebah ini bentuknya sama-sama segi 6 sama sisi. Ada yang biru, merah, dan hijau. Coba kita pindahkan biru, merah, dan hijau. Kita lihat sudutnya ternyata sama karena ini sama sisi ya. Jadi sudutnya juga sama. Di sini sama juga sama. Kemudian kalau sisinya juga sama berarti merupakan kongruen. Sisinya sama karena dia segi 6 sama sisi. Nah, simbol dari kongruen adalah seperti ini. Sama dengan atasnya ada meliuknya. Nah, artinya setiap sarang lebah itu adalah kongruen. Next, ini ada sifat kesebangunan dari segitiga. Jadi ini khusus untuk segitiga. Kalau tadi kan syarat kesebangunan bisa untuk semua bangun. Namun kalau yang sifat kongruen untuk segitiga hanya digunakan pada segitiga. Yang pertama, ada simbol apa ini artinya? Sisinya sama semua. Berarti sisi, sisi, sisi. Kalau sisinya dari kedua bangun tersebut sama, berarti merupakan segitiga yang kongruen. Otomatis sama ya, jadi dia di copy lalu di paste. Jadi sisinya sama semua. Untuk yang segitiga kedua, simbolnya sisi yang pertama sama dengan sini, sudutnya sama, lalu sisi yang kedua juga sama panjangnya. Berarti sisi, sudut, sisi. Disingkat S, SD, S. Jadi SD ini adalah sudut. Kalau S doang itu sisi. Untuk yang ketiga ada sudut, sisi, sudut, jadi diapit oleh sudut ya. Ada sebuah sisi diapit oleh sudut, kemudian ada juga sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, dan sisi. Cara mengingatnya bagaimana? Pertama, otomatis dia kalau sisi semuanya dia kongruen, 1. Kedua, ada 2:1, misalnya di sini ya, sisinya 2, sudutnya 1, atau sudut yang 2 sisinya 1, sudutnya 2 sisinya 1 gitu. Terserah ya sudutnya bagian mana, yang penting dia 2 dan 1. Namun kalau dia sudutnya sama semua itu bukan sifat dari kekongruenan pada segitiga karena tidak ada dari 4 ini. Paham adik-adik? Next, kita akan lanjut menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Contoh ya, berarti di sini mana yang menurut adik-adik sesuai. Nah, akan saya bantu. Sudut C ada di sini sama dengan sudut R. Dia bersesuaian tidak? Kalau dari gambar sama-sama di kiri atas, benar ya. Namun
Jika dari lihat dengan sifat kekongruenan, perhatikan di bentuknya kan panjang ke atas, ini kan lebar ke samping. Berarti kan dia ini adalah jejar dan genjang yang diputar ke arah kanan seperti ini. Nah, C ini menghadap dengan sudut A, yaitu lingkaran. Oke, dan disimbolkan dengan lingkaran. Sedangkan R ini menghadap sudut yang disimbolkan dengan X, sudut P. Berarti kan tidak sama ya, berarti jawabannya salah. Kemudian yang AB sama dengan SP. AB. Oh, bukan. Kita kesini dulu. AD sama dengan PQ. AD yang di sebelah kiri, PQ yang di bawah. Nah, coba kita lihat dari yang bulatan ke atas ya, ke yang lain. Ini sedangkan yang PQ dari yang X ke yang lain. Berarti kan tidak sesuai. Berarti jawabannya juga salah. Sekarang lanjut AB sama dengan SP. AB dari bulatan ke yang X, SP juga dari bulatan yang ke X. Berarti dia sesuai. Benar ya? Nah, lanjut sudut D menghadap dengan X. Sudut X yang sebelah sini juga R juga menghadap yang X, berarti dia sesuai. Nah, coba adik-adik perhatikan yang ini. AD sama dengan PQ. AD sama dengan PQ sebenarnya panjangnya sama ya. Karena kan AD sejajar dengan CB 3 juga di sini. SR 3 juga, PQ juga 3. Otomatis AB sama dengan PQ kalau dari panjangnya. Namun di sini pertanyaannya adalah yang mana yang sesuai? Tentukan pilihan sisi yang tepat, yang sesuai yang mana. Nah, berarti AD sama PQ ini tidak sesuai. Yang sesuai adalah AD dengan SR dari yang lingkaran menuju yang lainnya. Sampai sini paham? Kita lanjut dengan panjang sisi dan besar sudut. Jadi ada segitiga dengan ciri-ciri sudut, sisi sudut. Nah, ada berapakah panjang XY, berapakah sudut X, berapakah sudut Y derajat. Pertama kita lihat panjang XY dari 60 derajat ke yang lainnya, tapi yang lebih pendek ya sisinya. Berarti kita lihat di sini 95 ini otomatis di sini ya, karena yang paling besar. Kemudian 60 itu agak besar sebelah sini, berarti yang di sini yang lainnya di sini M, nggak tahu berapa. Nah, yang H ini berarti sama saja 60. Oke, karena di sini. Kemudian XY posisinya dari 60 ke yang 95. Berarti dari H ke G itu sama panjangnya. Otomatis XY adalah 3. Kemudian yang panjang atau besar sudut X di sini tadi kan udah ketemu ya, sama dengan yang di sini 95. Nah, jadi sama dengan 95. Kalau yang I, yang lainnya. Berarti ada 95, 60 berapa? Juga sama, 95, 60 ini berapa? Berarti sudut yang I sama dengan sudut yang Z. Kita ingat kembali kalau sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut I atau sudut M, ini adalah dengan cara 180 dikurang 60 dikurang 95. Nah, berapa? 25. Jadi yang I ini adalah 25. Nah, sampai sini jelas. Adik-adik hanya perlu mencocokkan mana dari mana yang sesuai dan sudut mana yang sesuai. Setelah itu kita akan berpikir lalu menjawabnya. Paham? Untuk latihan, adik-adik bisa mencoba mengklik link yang ada di deskripsi video ini, yaitu bit.ly /lembar strip kerja strip kekongruenan. Oke? Nah, ini adalah lembar kerja yang dari link deskripsi, yaitu kekongruenan. Pertama-tama adik bisa mengisi nama. Misalkan nama saya Anggi, kelas 9B. Syarat kongruen, mana saja yang merupakan kongruen? Ayo, pilih yang benar ya. Sisi sama panjang, besarnya sama. Antara ini yang mana? Ayo, apakah atas atau bawah? Diperhatikan lagi video saya ya. Mungkin ada jawaban dari saya ini yang saya salahkan, supaya adik-adik bisa berpikir kembali. Kemudian apakah ini sama? Yang mana yang benar? Apakah B-nya itu 5? Nah, ini adik-adik bisa coba sendiri dari HP masing-masing. Besarnya berapa? Bisa adik-adik isi. Ini masih saya asal-asalan ya.
Nah, setelah isi semua dari atas sampai bawah, ini adik-adik bisa mengklik finish. Nah, setelah itu kita klik check my answer. Sudah dicek, balik lagi ke atas. Nah, yang merah-merah ini artinya salah, belum diisi. Sedangkan yang biru ini benar, yang merah ini salah. Hijau yang benar, yang biru belum dijawab. Jawabannya mendapatkan hasil 3/10. Poinnya 3 dari 10. Nah, untuk itu adik-adik harus belajar lagi. Kalau masih ada yang belum bisa, adik-adik bisa mengulang video ini atau juga bisa bertanya melalui email yang telah saya sediakan di link deskripsi. Oke, bagaimana pembelajarannya hari ini? Bisa dipahami? Tentu bisa ya. Untuk melatih kemampuan adik-adik, ada baiknya adik-adik mengerjakan lembar kerja yang telah kakak sediakan di link deskripsi di bawah video ini. Oke, jangan kemana-mana, sehat selalu, salam sahabat cerdas.